Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran PPKN. Nah, kali ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian tetap materi bab 5 anak sekalian, yaitu tentang eh, bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Nah, kali ini kita sudah sampai pada subbab yang B, yaitu pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Anak sekalian, tentu kalian setuju bahwa bekerja sama itu penting, ya. Bekerja sama itu penting, itu dulu yang harus kalian tanamkan. Betul nggak bahwa kerjasama itu penting? Ya, eh, anak sekalian, pertanyaannya, apa pentingnya bekerja sama itu? Mengapa orang-orang itu perlu bekerja sama? Sebenarnya di materi pertama, di video yang pertama pun Bapak sudah menjelaskan mengapa seseorang itu harus bekerja sama. Ya karena memang sifat naluri asli manusia bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Namun anak sekalian, apa pentingnya sehingga manusia itu bekerja sama? Nah, anak sekalian, kemerdekaan Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, tentu kalian masih ingat anak sekalian sejarah kemerdekaan Indonesia. Dulu sebelum tahun 1908, bangsa Indonesia itu selalu anak sekalian melawan penjajah, melawan Belanda, ya. Namun perlawanan itu selalu gagal. Kenapa? Satu, alasan yang paling utama adalah karena tidak adanya kerjasama. Masing-masing pahlawan ketika itu hanya memperjuangkan daerahnya masing-masing. Imam Bonjol di Sumatera Barat saja, di Ponorogo di Jawa Tengah saja, Hasanuddin misalnya di Makassar saja, dan lain sebagainya. Tidak ada kerjasama antar daerah ketika itu, sehingga kita selalu kalah di dalam peperangan tersebut. Nah, begitu setelah tahun 1908 berdirilah organisasi-organisasi kepemudaan yang eh, mengikat perbedaan-perbedaan suku, agama, ras itu menjadi satu kesatuan, ya. Maka lahirlah anak sekalian tidak lama dari 1908 ke 1928, 20 tahun saja ada Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, setelah sumpah itu nggak lama kemudian anak sekalian, tahun 1945, 17 tahun kemudian, merdeka. Dengan kerjasama anak sekalian, dengan bersatu. Gitu ya. Nah, ayo kita pelajari pentingnya kerjasama. Pentingnya kerjasama antara lain adalah sebagai berikut. Perhatikan sekalian, satu, ya, kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Ya, anak sekalian tentu saja ini kalau ada pekerjaan yang berat, contoh nyata aja di kelasmu ya, misalnya kalau membersihkan kelas, kalau hanya dilakukan oleh satu orang, tentunya akan berat ya. Tapi kalau dilakukan oleh satu hari itu misalnya 4 orang, atau seperti di sekolah kalian, di kelas kalian sekarang itu nggak ada piket ya, tapi kebersihan adalah menjadi tanggung jawab bersama, itu juga namanya kerjasama ya. Ada yang bersihkan papan tulis, ada yang menata meja, ada yang mengepel, ada yang menyapu. Kerjasama yang baik, maka kerjaan akan ringan. Coba bayangkan kalau hanya dilakukan oleh satu orang, atau taruhlah 3-4 orang, tentu akan berat. Tapi kalau satu kelas mengerjakan semua, maka itu akan menjadi apa anak sekalian, terasa ringan. Lagi kita lanjut. Yang kedua anak sekalian, kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat selesai. Ya, kembali ke tadi yang Bapak jelaskan ketika kalian membersihkan kelas kalian, anak sekalian. Kalau hanya kalian kerjakan satu orang saja, walaupun kelasmu itu tidak besar, tentu akan memakan waktu yang lebih lama. Tapi begitu satu kelas kerjasama bareng, ya, misalnya mejanya dan kursinya ditata masing-masing. Nah, lalu kemudian yang ada kotoran di bawah mejanya diambil sendiri-sendiri.
kemudian ada yang menghapus, ada yang menata meja guru dan lain sebagainya. Maka mungkin anak sekalian nggak sampai 2 menit sudah selesai. Nah gitu ya, pekerjaan akan mudah terselesaikan. Yang ketiga, kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Efektif itu artinya tidak memakan banyak waktu, ya, tidak molor. Jadi misalnya begini, biasanya kalau habis kelas selesai, ya, kelas selesai jam terakhir, anak sekalian, sebelum nanti pulang kalian bersihkan kelasnya, lalu kemudian matikan AC, matikan lampu dan kipas. Maka kalau kalian lakukan itu secara serentak, maka cepat sekali selesai, ya. Dan kelas kemudian rapi, kamu tinggal keluar. Atau kalau kamu misalnya kerja bakti di rumahmu, nah, kalau dilakukan bersama-sama seluruh keluarga, bapak, ibu, adik, kakak, ya, dan lain-lain, semua anggota keluarga ikut, maka cepat selesai. Ada yang bagian dapur, ada yang bagian ngepel, ada yang bersih-bersih kaca, ada yang membersihkan tempat tidur, selesai semua cepat. Tujuan membersihkan rumah akan cepat selesai. Kemudian yang nomor 4, kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Anak sekalian, dengan bekerja sama, artinya bahwa kepentingan bersama itu harus diutamakan. Memang hanya kepentingan umum saja atau kepentingan bersama saja yang boleh dilakukan secara kerjasama. Tidak boleh kepentingan pribadi itu dilakukan kerjasama, anak sekalian. Tentu tidak mau, kan. Unsur yang kemarin itu kita pelajari, unsur kerjasama itu adalah ada kehendak bersama, ya, ada kehendak bersama, bukan kehendak pribadi. Nah, dengan bekerja sama maka kita akan mendahulukan kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum. Kalau misalnya di kelas, ya kepentingan kelas yang umum. Kalau di kampung, ya kepentingan RT atau RW yang akan didahulukan. Kita lanjutkan. Nomor 5, kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Dengan adanya kerjasama, anak sekalian, maka kita merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kalau dengan adanya kerjasama, maka kalian itu kelihatan bahwa kalian itu adalah bagian dari kelasmu. Kalau di rumah, bahwa kalian itu adalah merupakan salah satu bagian dari rumah tanggamu, keluargamu. Kalau di kampung, maka kamu akan sadar bahwa kamu itu akan menjadi bagian dari kampungmu. Nah, kamu menjadi sadar dan kemudian punya rasa tanggung jawab. Oh iya, ini kampungku. Oh iya, ini kan keluargaku. Oh iya, ini kan kelasku. Maka kamu menjadi sadar, masa aku diam saja, yang lain kerjasama aku diam saja, gitu ya. Kita lanjut, yang nomor 6, kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Iya, karena di dalam kerjasama itu ada tolong menolong, anak sekalian, ya. Di dalam kerjasama itu ada tolong menolong, maka ada rasa solidaritas, saling meringankan beban yang lain. Kalau ada temanmu kesulitan untuk membersihkan papan tulis karena papan yang kotor itu lebih tinggi, misalnya, anak sekalian, ya, tinggi, maka yang punya postur tubuh tinggi itu akan membantu. Kalau ada yang kesulitan ngepel, akan dibantu, diajarin bagaimana ngepel dan lain sebagainya. Maka akan meningkatkan rasa setia kawan. Oh, aku dibantu, berarti temanku itu setia sama aku. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Yang nomor 7, kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Oh iya, karena dengan nggak ada kerjasama kalau tidak ada kebersamaan, anak sekalian. Jadi hanya dengan kerjasama, maka kebersamaan itu akan ada. Semakin sering kerjasama, maka akan semakin sering kita bersama-sama. Maka rasa setia kawan, ya, rasa membantu, rasa menjadi bagian dari kelompok itu akan terus menjadi besar. Nah, gitu ya. Lalu kemudian nomor 8, kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. Ya, dengan kerjasama kita saling membantu, saling menolong, saling meringankan, maka kita ini seolah-olah seperti saudara.
Walaupun awalnya kita nggak kenal, kemudian kita kenalan, menjadi kawan, menjadi sahabat, lalu kemudian menjadi saudara. Jika ada teman kita yang diganggu oleh orang lain, maka kita akan merasa ikut sakit. Maka kita akan membela. Nah, muncullah rasa setia kawan itu ya. Lalu kemudian yang ke-9, kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Ya, dengan kerjasama anak sekalian, maka kita akan menjadi rukun. Ya, kita menjadi rukun, tidak lagi terpecah belah, tidak membedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita akan rukun karena kita merasa sebagai saudara. Dan selanjutnya nomor 10, kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, betul sekali. Ya, karena tadi asalnya nggak kenal, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi saudara, maka kemudian kita menjadi erat, kita menjadi bagian dari yang lain, maka kita ini sebenarnya adalah satu, ya, satu kelas, ya, lalu kemudian kita saling menolong dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, itulah pentingnya kerjasama, sehingga setiap orang menganggap bahwa kerjasama itu penting. Ada sesuatu yang salah jika ada orang menganggap bahwa kerjasama itu tidak penting, tapi dengan syarat ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kerjasama itu tidak boleh melanggar aturan, ya. Sesuatu yang melanggar aturan tidak boleh kerjasama, misalnya menyontek, melakukan pelanggaran hukum, ya, tidak boleh kerjasama, ya, itu diingat. Itulah anak sekalian yang kita pelajari pada kali ini, pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Semoga kalian semua bisa mempelajarinya dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.